Teman-teman, tahu nggak sih apa itu sengketa kepabeanan? Jadi, sengketa kepabeanan adalah ketidaksesuaian pendapat atau penafsiran ketentuan perundang-undangan, perhitungan dan penetapan jumlah bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar antara pengguna jasa kepabeanan dan pejabat pabean. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui upaya administrasi dan upaya hukum. Pertama, upaya administrasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penghapusan, pembatalan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Upaya administrasi kedua adalah pengajuan permohonan keberatan yang merupakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang terkait dengan penolakan penetapan. Dan ketiga adalah upaya hukum berupa banding setelah DJBJ atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan penolakan atas keberatan yang diusulkan. Pada dasarnya, pengajuan keberatan disebabkan oleh ketidaksetujuan pengguna jasa kepabean atas keputusan pejabat bea cukai di bidang klasifikasi barang dan nilai pabean, serta yang berkaitan dengan sanksi administrasi dan fasilitas. Syarat pengajuan keberatan yang pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai baik melalui web maupun aplikasi. Kedua, diajukan oleh orang yang namanya tercantum dalam akta perusahaan. Ketiga, dilampiri bukti penerimaan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Keempat, dilampiri salinan penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan keberatan. Nah, jangka waktu pengajuan itu paling lama 60 hari sejak tanggal penetapan. Nah, apabila sampai dengan jangka waktu 60 hari, keberatan itu tidak diajukan, maka hak untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan akan dianggap diterima. Keberatan dalam kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2022 tentang keberatan di bidang kepabeanan dan cukai. Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal secara tertulis yang disampaikan secara elektronik maupun manual. Keberatan dapat diajukan khususnya jika menyangkut penetapan tarif dan atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, cukai dan pajak impor serta penetapan sanksi administrasi berupa denda. Ada pula keberatan yang tidak langsung terkait tarif atau nilai pabean, misalnya pencabutan fasilitas pembebasan bea masuk, fasilitas gedung berikat, atau fasilitas kepabeanan lainnya. Walau ini terlihat seperti sengketa hukum, dalam Undang-Undang Kepabeanan hal ini tidak diatur sebagai gugatan hukum, melainkan bisa diajukan sebagai keberatan. Hal ini tercermin dalam PMK nomor 96 tahun 2023 yang mengatur pencabutan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan. Keberatan atas sanksi administrasi berupa denda diatur dalam KMK nomor 689 tahun 1996 bahwa sanksi bisa dikurangi atau dihapus terutama jika terbukti bahwa kesalahan tersebut karena sistem atau pihak lain tanpa diketahui. Jika keberatan ditolak, maka penetapan sanksi tetap berlaku dan jaminan yang diberikan akan dicairkan untuk membayarkan bea masuk atau sanksi yang dikenakan. Namun, jika sebagian keberatan diterima, maka kelebihan pembayaran akan dikembalikan. Jika DJBC tidak memberikan keputusan dalam waktu tertentu, maka keberatan dianggap dikabulkan dan jaminan yang diberikan akan dikembalikan paling lambat 30 hari sejak keputusan keluar. Merujuk pada Pasal 2 PMK 136 tahun 2022, jenis banding yang dapat diajukan adalah keputusan Dinas Kepabeanan atau DJBC atas 1. Besaran bea dan atau nilai bea untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kurang bayar. 1. Tarif dan atau surat penilaian atau SPTNP, ketentuan bea masuk, cukai, dan pajak atau SPP BMCP. Selanjutnya itu peraturan kepabeanan atau SPP. Selain bea masuk dan nilai pabean, untuk menghitung bea masuk, tujuan nilai pabean atau nilai pabean adalah yang pertama yaitu deklarasi pabean, yang kedua yaitu SPBL atau surat penetapan barang larangan dan pembatasan, selanjutnya yaitu sanksi administrasi seperti denda berupa surat pernyataan sanksi administrasi atau SPSA, selanjutnya yaitu pemungutan pajak ekspor berupa surat keputusan penghitungan pajak ekspor atau SPP BK. Berikut merupakan syarat pengajuan sengketa kepabeanan. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan oleh pihak yang sah, perorangan, atau badan hukum yang tercantum dalam akta. Yang kedua, disertai dengan bukti jaminan tagihan jatuh tempo,
salinan keputusan bea cukai, alasan data, dan bukti pendukung keberatan. Yang ketiga, yaitu melakukan pengajuan manual ke kantor bea cukai atau dilakukan secara online melalui CEISA 4.0 untuk pemilik akses bea cukai atau beacukai.go.id atau ready standing untuk non-akses. Yang keempat, yaitu penanganan oleh direktur atau kepala kantor wilayah atau KPUBC atau KPPBC. Yang kelima, keputusan diberikan maksimal 60 hari sejak permohonan diterima. Dan yang terakhir atau yang keenam, jika lewat dari 60 hari, banding dianggap dikabulkan sepenuhnya. Ternyata, saat mengajukan keberatan, wajib pajak harus memberikan jaminan atas kekurangan cukai atau sanksi administrasinya loh. Bentuk jaminannya dapat berupa jaminan tunai, garansi bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi. Namun, tidak wajib memberikan jaminan jika yang pertama, barang impor belum keluar dari daerah pabean, kedua, tagihan sudah dibayar, dan yang terakhir adalah tidak ada potensi kurang bayar dari identifikasi petugas.